Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dengan Selamat Giting. Tentu enak sekali dan menambah gizi otak kita kalau sambil membaca buku. Di sini ada tentang budaya politik, politik dalam militer, teori-teori politik, teori-teori komunikasi politik, dan lain-lain. Nah, kenapa saya menyebutkan buku ini? Kali ini kita semua sedang menunggu rencana pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Presiden Megawati yang disebut sebagai Presiden ke-6 Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati. Nah, pertemuan ini tentu saja ditunggu-tunggu oleh para pemirsa sekalian, tentu karena ini adalah pertemuan politik tingkat tinggi. PDIP adalah partai pemenang pemilu legislatif dan Prabowo Subianto dengan partainya Gerindra adalah pemenang pemilu presiden. Selama ini pertemuan keduanya dianggap menjadi beban, ada beban politik, ada psikologi politik yang harus dijaga oleh Prabowo Subianto, dan ini tentu saja masih bagian dari residi politik pemilu lalu, di mana ada persoalan komunikasi politik yang tersumbat antara Megawati sebagai ketua umum PDIP dengan Presiden Jokowi. Nah, tentu saja Prabowo mempertimbangkan itu, namun Prabowo tentu saja tidak ingin dijadikan atau dituding sebagai presiden yang diplot atau presiden petugas partainya Jokowi atau petugasnya Jokowi. Tentu pelan-pelan Prabowo harus melepaskan gembolan politik ini. Nah, tentu saja banyak spekulasi berkembang tentang rencana pertemuan ini. Apakah PDIP akan masuk ke kabinet atau tidak? Tentu ini jumping ya. Persoalan yang harus dibahas terlebih dahulu adalah bagaimana membicarakan masalah bangsa, bagaimana situasi di parlemen nanti. Apakah PDIP akan tetap menjadi memimpin DPR sebagai ketua DPR karena sebagai pemenang pemilu, dan kita punya pengalaman 2014 lalu ternyata PDIP sebagai pemenang pemilu juga tidak bisa menduduki posisi itu. Karena itulah menurut saya ada kepentingan, baik Megawati berkepentingan untuk berdialog atau melakukan komunikasi politik dengan Prabowo, dan Prabowo juga begitu, ada kepentingannya menjaga harmonisasi politik dengan PDIP. Nah, tentu kepulangan Megawati dari lawatannya ke Rusia sangat ditunggu-tunggu. Jika saja pelantikan anggota parlemen nanti berlangsung pada 1 Oktober, maka kemungkinan pertemuan itu akan dilakukan sebelum 1 Oktober. Artinya akhir September ini akan ada pertemuan antara Prabowo dengan Megawati, dan tentu tidak harus pertemuan secara formal, bisa saja pertemuan itu tertutup ya, tidak diketahui oleh insan pers dan lain-lain. Ini selain menjaga psikologi politik hubungan Prabowo dengan Jokowi, juga ingin menjadi titik poin bagi Prabowo bahwa dia firm menjadi presiden, ya, bahwa nanti tidak ada matahari kembar, dia tidak di bawah kendali Jokowi. Tentu menarik apa yang akan dibahas ini, baik dari sisi komunikasi politiknya, baik dari sisi bagaimana postur politik pemerintahan Prabowo ke depan, dengan rencana membentuk semacam koalisi besar, koalisi pemerintahan. Tentu saja keinginan Prabowo misalnya untuk menarik PDIP di dalam kabinet akan menjadi beban juga bagi koalisi Indonesia Maju. Kenapa? Karena kalau PDIP masuk dalam pemerintahan atau kabinet pemerintahan Prabowo, maka otomatis akan mengurangi jatah menteri bagi partai-partai koalisi Indonesia Maju, utamanya adalah Golkar, PAN, dan Demokrat. Saya kira ini yang harus ditunggu-tunggu, bagaimana Prabowo bisa bermain di antara kepentingan-kepentingan politik yang saling berseberangan. Disinilah seninya memimpin, disinilah seninya menjadi pemimpin orkestra politik. Saya kira ini yang harus kita nantikan. Semoga pertemuan ini betul-betul menjadi pertemuan bersejarah, sebagaimana Prabowo juga tidak ada masalah psikologis dengan Megawati, karena keduanya pernah berada di dalam suatu koalisi pada saat
pilpres sebelum-sebelumnya. Misalnya pada 2009 Capres Megawati berdampingan dengan Cawapres Prabowo Subianto. Saya kira itu pemirsa, sampai jumpa lagi. Salam.